Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik Ibu. Baik, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun hari Alhamdulillah. ini sudah jam ke berapa ini ya? Udah jam ke 5 ya? Udah lemes-lemesnya, tapi kalian harus tetap semangat ya. Ya, Ya Eh, Bu. Bu. ini kok ngantuk ya? Bagaimana kalau sekarang ikutin Ibu dulu aja? Kalau Ibu nanti bilang tepuk tunggal, tepuk ganda, kalau tepuk tunggal satu kali ya, kalau ganda 2 kali gitu ya, biar Ya, semangat. Bu. Ini kok kayaknya ngantuk semua kan udah siang ya. Ya, Ya, ayo Bu. tepuk tunggal, tunggal, ganda, ganda. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian. eh oke, untuk kali ini bisa disiapkan dulu ya buku-bukunya. Kemudian coba dilihat tuh habis istirahat kanan kiri sampahnya sudah dibersihkan apa belum? Kalau sudah tuh diambil, dipungut. Ayo, Ya, Bu. istri. Ya, Ya Bu, Ini udah Bu. gorengan, udah. Bu. Oke, udah kelihatan apa yang Ibu share? Sudah, Udah Bu. Bu. Udah kelihatan. Biar kita semangat, kita nyanyi dulu aja, ya. Kita nyanyi dulu. Tahu lagu Maju Tak Gentar? Tahu, Bu. Tahu Bu. Ya, oke, kita nyanyi sama-sama ya, sebentar aja. Maju Tak Gentar. Benar, membela yang benar. Majulah, majulah, menang. Oke, terima kasih. Kalian tahu kenapa Ibu eh, mengajak bernyanyi Maju Tak Gentar? Di situ kan ada liriknya ya. Di situ akan berhubungan dengan apa yang kita bahas hari ini. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai kolonialisme di Indonesia ya. Minggu lalu ada yang masih ingat kita membahas tentang apa? Tentang VO. VOC. VOC. Oke, VOC. Sekarang mengingatkan yang minggu lalu, kenapa sih VOC bisa bangkrut? Karena pegawainya banyak yang korupsi Bu. Nah, Peter, itu yang harusnya tidak dicontoh ya. Kemudian setelah VOC bangkrut, kira-kira siapa sih yang apa istilahnya yang menggantikan VOC di Indonesia? Mungkin Cacep bisa? Ya, Bu. Ya. Kalau menurut saya setelah VOC bangkrut itu Indonesia diperintah oleh Dendes ya, Bu ya, kalau nggak salah ya. Oh ya, benar, Oh, ya betul pinter. ya, Bu. Jadi Dendes. ya, ya. Coba perhatikan gambar ini. Ada yang pernah dengar jalur Pantura? Dengar, Bu. Saya di Bu. Cirebon, Bu, soalnya, Bu. Oh, lewat ya, lewat di Cirebon, Lewat. kemudian Dari lewat di saya kan di Probolinggo juga, Cirebon, lewat Rembang tinggalnya. ya, bisa. Iya. eh ini, Lewat Pati, Bu. iya, lewat semua ya, lewat jalur utara yang bisa dilihat di sini peta Jalan Anyer Panarukan. Kira-kira ada yang tahu siapa sih yang membuat membuat jalur Anyer Panarukan ini? Ain, mungkin tahu? Yang membuat nenek moyang kita, Bu, orang Indonesia. Nenek Tapi moyang kita diperintah orang Indonesia, iya. Kira-kira atas perintah siapa itu tuh? diperintah Dendes, Bu. Oke, pinter. Diperintah oleh Dendles. Ya, tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui kajian literatur, Ibu berharap kalian bisa menjelaskan tentang kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh Dendles. Kemudian kalian juga bisa menganalisis kira-kira kebijakan apa saja sih yang berpengaruh terhadap bangsa Indonesia. Kemudian sikap apa yang harus kalian miliki untuk mengetahui kebijakan dan juga tindakan yang dilakukan oleh Dendles. Kemudian melalui kerja kelompok nanti kalian akan berdiskusi ya. Kemudian nanti akan mempresentasikan tentang Dendles. Gitu ya. Sekarang kalian perhatikan ini.
Perhatikan dulu. Ini tadi siapa? Kita tadi bahas tentang Daendels. Oke, Daendels. Kita bahas tentang Daendels. Daendels ini Herman William Daendels itu diutus oleh Raja Louis Bonaparte, adik dari Napoleon Bonaparte untuk ke Indonesia. Sebenarnya apa sih tujuannya diutus? Tadi Usri sudah bilang ya, VOC tadi bangkrut, kemudian karena korupsi. Lah, tujuan dari Louis eh, Bonaparte mengutus Daendels itu adalah untuk mengatasi kebangkrutan yang ada di Indonesia dan juga bagaimana nantinya membuat kolonial Belanda ini berjaya lagi di Indonesia. Kalau yang tadi kalian sudah tahu ya jalurnya. Kalau yang ini adalah monumennya. Monumen dari Anyer Panarukan. Ini ada di Desa Wringinom di Panarukan di Kabupaten Situbondo. Silakan kalian perhatikan video berikut ya. Daendels ditunjuk menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda tahun 1808 oleh Raja Belanda Louis Napoleon, adik Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte yang kala itu menduduki Belanda. Daendels diberi mandat terutama untuk melindungi Pulau Jawa dari serangan tentara Inggris yang berada di India. Oke, terima kasih. Pemerintahan Herman William Daendels dikuasai oleh Inggris. Sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh Republik Batav, Daendels harus memperkuat pertahanan dan memperbaiki administrasi pemerintahan. Kemudian pemerintahan Daendels di Jawa sangat berbau militeristik. Hal ini dapat dilihat dari cara berpakaiannya tadi ya di gambarnya ya bisa kalian lihat. Kemudian untuk politiknya ia juga membagi Jawa menjadi 9 daerah administrasi yang masing-masing terdiri dari distrik dan beberapa ya dan berada di bawah kekuasaan seorang bupati. Dari yang sudah Ibu tayangkan dari gambar, kemudian dari video yang kita bahas apa sih? Coba Usri. Pemerintahan Herman Willem Daendels di Jawa, Ibu. Pemerintahan Herman William Daendels. Kira-kira kalau ada gubernur jenderal yang masuk ke Indonesia, kira-kira itu melakukan apa saja sih? Buat apa mereka di sini? Kebijakan. Punya kebijakan, Bu. Bagus, punya kebijakan ya. Setelah kebijakannya diterapkan, kemudian akan muncul Dampak, Bu. Perlawanan. Mana? Reaksi, ya iya. Cecep, Reaksi perlawanan, Bu, karena reaksi perlawanan mereka kan bisa. penjajah. Bagus. Terus ada lagi? Apa lagi? Tadi Ain bilang apa tadi? Dampak, Bu. Oke, dampak. Ya. Itulah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu katakan tadi bahwa yang akan kita bahas untuk kali ini adalah mengenai bidang apa saja itu, kemudian dampak dari kebijakan Herman Willem Daendels di Indonesia. Gitu ya. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Silakan bawa dengan cewek atau jangan cowok-cowok aja, ya. Ya, Bu. Ya, Ya, di Bu. sini ada 6 yang harus dibahas, yaitu pembagian kelompoknya dari kelompok 1 itu karena kita bicara mengenai kebijakan, jadi ada kebijakan politik, ekonomi, sosial, budaya, kemudian pertahanan dan keamanan pada masa Daendels. Kemudian kelompok yang terakhir adalah menganalisis dampaknya. Kira-kira dampak apa sih yang berpengaruh dari kebijakan Daendels ini? Sudah paham di sini? Paham, Nanti Bu. Ya, ya, Bu, nanti paham. hasil dari analisis kalian bisa kalian tulis di LKPD ya. LKPD yang nanti Ibu bagikan. Ibu bagikan sekarang ya LKPD-nya. Sekarang yuk kita berdiskusi ya. Silakan ikuti langkah-langkah LKPD. Kalian bisa menggunakan sumber yang sudah Ibu share ya. Ini tadi Ibu share
sumber bahan ajar yang Ibu buat dan juga buku digital. Buku digital ada. Selain itu bisa browsing ya, bisa menggunakan mencari di internet, tapi dilihat dulu sumber-sumbernya ya kalau mencari di internet. Sudah paham di sini, Paham, anak-anak? paham Bu. Paham, Tugasnya? Bu. Oke. Paham, Bu. Silakan ya. Untuk kelompok 1, Usri tadi tugasnya adalah tugas kelompoknya ya. Jadi kebijakan apa? Kebijakan ekonomi ya. Untuk Cecep dan teman-teman bisa mencari kebijakan pertahanan dan keamanan. Kemudian untuk kelompoknya Ain itu bisa kebijakan politiknya ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ke Ibu ya. Yuk silakan berdiskusi. Ibu, waktunya berapa lama, Ibu? Waktunya 20 menit saja ya. Ini nanti silakan berdiskusi. Ada Bu. yang Bu, saya mau Ya. nanya Bu, ada yang ditanyakan ya? Cecep? kalau ini yang nulisnya semuanya anggota kelompok atau sekretarisnya aja Bu yang nulis hasil diskusinya Oh Bu? iya, pinter. Gini ya, untuk yang nulis silakan ketua kelompoknya. Di sini ketua kelompoknya kan di Ya Bu. tugas ke kelompoknya, siapa yang bagian nulis, siapa yang bagian nyari di literatur buku paket yang ada, terus siapa yang cari di literatur digitalnya. Nanti silakan ditulis secara bersama-sama. Ya Jadi Bu. ya. Ya. Oke. Bagaimana ini kelompoknya Ain sudah Ya, Bu. dapat sumbernya ya? Tadi Sudah, kebijakan Bu. kebijakan apa ya? Kebijakan politik Oke, kebijakan dan politik pemerintahan. Ya. dan pemerintahan. Sudah silakan dituliskan ya di LKPD-nya. Iya, Bu. Waktunya sudah habis ya untuk diskusi, sudah selesai semua? Sudah, Ibu. Sudah Bu. Oke, sudah. Oke, pintar. Semua sudah selesai. Sekarang waktunya kita presentasi. Silakan masing-masing kelompok mempersiapkan diri. Dari kelompok 1 dulu. Siapa ini yang mau maju? Kelompoknya Usri? Apa Usri yang mau maju? Iya, saya, Bu. Oke, silakan. Teman-teman, di sini saya ingin mempresentasikan mengenai kebijakan Dendes di bidang ekonomi. Oke. Di antaranya, pertama adanya Prengelstelsel, ya, ini kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor di sini, yaitu tanaman kopi. Kemudian ada kebijakan mengeluarkan uang kertas, lalu Ya. meningkatkan gaji pegawai. Kemudian karena pada masa sebelumnya di VOC itu banyak korupsi, jadi pada masa Dendes itu dibuat atau dibentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan keras. Itu Ibu. Ya. Bagus sekali. Ada berapa ya? Ini ada 4 poin. Ya. Sekarang bisa ditanggapi kelompok lain. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan dari kelompok lain dengan apa yang sudah dipresentasikan Usri. Saya Bu mau menanggapi Bu. Iya, silakan Cecep. Ya, saya menanggapi dari tadi penjelasannya Usri itu sangat lengkap sekali Bu penjelasannya. Saya juga jadi menambah pengetahuan mengenai kebijakan Dendes dalam masalah ekonomi. Jadi saya tahu nih uang kertas itu awalnya dari Dendes ya penggunaannya ya. Oh ya. Itu bertahan sampai sekarang ya Bu ya. Iya, betul. Ya. Terima kasih Bu. Tambahan dari Cecep ya. Penggunaan uang kertas itu diberlakukan pada masa Dendes. Kemudian juga Denles ini selain menerapkan yang sudah disebutkan oleh Usri tadi, itu juga menerapkan kerja rodi. Jadi dalam pembuatan jalan Anyer Panarukan itu tujuannya juga selain bersifat untuk pertahanan dan keamanan, juga bersifat untuk tujuannya juga digunakan untuk ekonomi, memperlancar kegiatan ekonomi dari Jawa bagian barat ke Jawa bagian timur. Tuh ya, terima kasih tepuk tangan untuk Usri, kelompoknya Usri. Terima kasih. Lagi presentasi teman-temannya cukup bagus. Kita beri tepuk tangan semua untuk 6 kelompok yang sudah maju. Bagus semua.
Yuk kita simpulkan bersama-sama tentang pertemuan kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan kira-kira apa sih kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas hari ini? Kalian sudah diskusikan, kalian sudah mendengarkan, sudah melihat video, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Saya Bu mau ikut menyimpulkan. Ya, silakan Ya Bu, Cecep. setelah saya mengikuti pelajaran Ibu yang telah dijelaskan tadi materinya, kesimpulan saya yang pertama bahwa datangnya Dendels itu ke Indonesia itu untuk memperbaiki keadaan Indonesia setelah VOC bangkrut. Dan yang kedua, dari penerangan Ibu itu saya berpendapat bahwa Pulau Jawa itu memiliki merupakan pulau yang sangat penting mungkin ya Bu ya. Ya. Di dalam Memiliki daya tarik ya. Nah, iya itu sehingga setiap gubernur jenderal itu pasti tempat pusatnya jadi Pulau Jawa ya Bu ya. Nah, sip, Ya betul. Bu. Ya, terima kasih Bu. Itu kesimpulan Baik, yang kesimpulan menurut saya. berikutnya. Kalau kesimpulan dari kelompok yang sudah kita bahas, ada lagi kira-kira? Udah ya. Mari kita simpulkan dari yang dikatakan Cecep tadi. Mungkin Ibu bisa menambahkan dari rangkuman kebijakan-kebijakan yang sudah kalian bahas tadi, kebijakan dari pertahanan dan keamanan, kemudian kebijakan dari pindah politik dan pemerintahan, kemudian kebijakan sosial ekonomi. Bagaimana perasaan kalian hari ini selama pelajari pelajaran ini? Senang Ain? Ibu. Seru Bu. Seru Bu, seru, senang. Oh, senang. Baik, terima kasih. Ada masukan lagi untuk Ibu mungkin? Biar kita minggu depan apa gitu ya. Jadi ada yang masukan lagi? Tidak ada ya? Dan terima kasih. Ya, terima kasih atas itu partisipasi kalian, kemudian keaktifan kalian. Sekarang silakan dicermati soal yang ada di LKPD ya, yang sudah Ibu bagi tadi. Kerjakan di rumah hanya 5 soal saja kok. Hanya 5 soal saja mengenai materi yang hari ini sudah kita bahas. Kemudian nanti silakan kumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Pada pertemuan selanjutnya. Paham ya? Paham Bu. Paham Ibu. Oke, untuk materi selanjutnya itu karena kita sudah membahas mengenai Dendles, berarti materi selanjutnya kalau kalian dilihat di buku ajar maupun di buku digital, kemudian di buku paket, materi kita selanjutnya adalah mengenai bisa kalian lihat di atas mengenai pemerintahan kebijakan Raffles ya. Jadi minggu depan kita akan membahas itu dan cukup ya untuk hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Cukup Bu. Cukup Ibu. Ya, cukup. Terima kasih ya untuk keaktifan kalian hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Kita bertemu lagi minggu depan. Semoga selalu sehat semua. Ya. Ya Ibu. Sehat, tetap semangat walaupun ini sudah siang. Ya, walaupun ini sudah siang, kita harus tetap semangat. Jadi nanti pelajaran selanjutnya nggak loyo. Ya. Udah ya. Cukup sekian. Yuk kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya. Cukup sekian dari Ibu. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.